Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan, pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Subscriber kita dengan nama Aris DCG 1007 menanyakan, "Dok, saya mengalami kondiloma di area anus. Tolong dijelasin." Sahabat sekalian, sudah banyak video di Dr. Yan Daily terkait dengan kondiloma. Ada baiknya silahkan diklik pada video-video selanjutnya sebelumnya. Nanti saya tampilkan thumbnailnya di video kali ini. Nah, yang khas pada pertanyaan kali ini adalah kondilomanya di daerah anus atau di daerah dubur. Mungkin sebelum saya membahas lebih detail, saya jelaskan dulu apa itu kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Kutil kelamin atau kondiloma acuminata adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Virus HPV itu ada dua jenis. Yang pertama adalah yang high risk, yang risiko tinggi, yang bisa memicu terjadinya kanker. Sedangkan yang kedua adalah kondiloma, HPV yang low risk, risiko rendah. Nah, itu yang memicu timbulnya kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Kemudian data selanjutnya adalah kutil kelamin atau kondiloma acuminata itu sering terjadi justru pada seorang wanita. Jadi berbeda dengan laki-laki, walaupun laki-laki bisa sebagai pembawa atau karier, tular-tularan, atau bahkan mungkin laki-laki adalah pembawa, tapi yang sering manifest adalah pada wanita. Namun di sisi lain, laki-laki juga bisa terkena penyakit ini, penyakit akibat human papilloma virus. Nah, pada wanita, kondiloma ini sering terjadi, bisa di bibir kemaluan, bisa di area klitoris, bisa di vagina, terutama juga di mulut rahim, di serviks. Juga tentunya bisa di area dubur, area yang ditanyakan pada diskusi kali ini. Nah, saya tidak pasti tahu apakah subscriber kita ini laki-laki atau perempuan. Mungkin saya asumsikan sebagai laki-laki. Nah, pada seorang laki-laki, kondiloma acuminata atau kutil kelamin juga ditemui pada organ reproduksi, terutama pada penisnya. Rata-rata yang banyak adalah pada lipatan gland penis. Ada kepalanya penis tersebut, pada lipatannya itu sering timbul kondiloma acuminata. Terus yang kedua adalah pada batangnya, pada penis, itu juga sering timbul. Kemudian tentunya yang pada pasien pada kasus ini adalah di area dubur. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penyebarannya. Pada kondiloma acuminata memang masih dimungkinkan penyebarannya adalah bukan melalui kontak seksual. Jadi kalau yang HPV yang high risk risiko tinggi itu memang diyakini tertularnya adalah lewat kontak seksual. Tapi pada yang risiko rendah yang menyebabkan kondiloma itu bisa tanpa kontak seksual. Misalnya pemakaian bersama dari alat mandi, kemudian toilet yang tidak bersih, atau tertular misalnya pada toilet umum dan sebagainya, itu masih memungkinkan. Namun demikian juga bisa tertular lewat aktivitas seksual. Nah, ini kita sudah bahas apa itu kondiloma, yang kedua bagaimana terjadinya. Nah, sekarang manajemennya apa, pengobatannya apa. Kondiloma acuminata itu adalah penyakit yang akibat virus yang menyebabkan seseorang menderita kutilnya dan yang tumbuh. Nah, ini repotnya tidak bisa diobati dengan antivirus. Jadi tidak bisa diobati dengan antiviral yang diminum kayak kapsul, tablet, maupun yang dioleskan. Bisanya adalah dengan dihilangkan. Dihilangkan dengan apa? Dengan ablasi. Ablasi itu dimatikan di tempat, salah satunya adalah dengan kauter. Kauter itu dibakar.
Jadi seorang pasien akan dilakukan pembiusan, kalau tidak besar dengan pembiusan lokal, tapi kalau banyak dengan pembiusan general atau ditidurkan. Tapi kalau hanya kecil-kecil disuntik di sekitarnya areanya, kemudian dilakukan kauter. Nanti saya tunjukkan apa itu kauter. Prinsipnya bahwa kutil kelamin tersebut dihilangkan dengan dilakukan pemanasan sehingga atau dibakar sehingga mati di tempat. Nah, ketika mati ini selain kondilomnya hilang, harapannya juga virusnya juga hilang. Cuma hati-hati, ini pengalaman pribadi. Beberapa pasien datang menyampaikan, "Dok, saya ada kutil kelamin, sudah dilakukan kauter, kadang-kadang juga dilakukan cryo. Cryo itu dibekukan sampai minus 20-40 derajat Celcius, tapi kok masih tumbuh lagi. Nah, ini intinya adalah ketika melakukan kauter atau cryo juga harus diperhatikan di sekitarnya. Misalnya di area dubur ada kondilomanya. Itu harus dicermati apakah di sekitar kutil itu juga masih ada yang mau tumbuh lagi. Juga dicermati di area-area sekitarnya. Karena infeksi ini biasanya tidak pada satu titik, tapi pada satu area. Sehingga seorang dokter yang melakukan pengobatan harus dicermati di sekitarnya, bukan poin di tempatnya kutil kelamin tumbuh, tapi juga sekitarnya, kalau perlu juga dilakukan kauter atau cryo. Jadi demikian sahabat, penyakit ini kalau tidak diobati tentunya akan mengganggu kesehatan di kemudian hari. Dan satu lagi yang penting adalah bahwa ketika terinfeksi oleh HPV risiko rendah, sangat mungkin juga terinfeksi HPV risiko tinggi. Dan sekarang kita bisa melakukan pengecekan dengan cek HPV apakah ada, dan salah satu yang disarankan adalah kemudian dilakukan vaksin HPV, vaksinasi untuk mencegah infeksi HPV. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.